kerjanya, yaitu ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang kedua itu pada segmen bukan penerima upah. Bukan penerima upah. Oh, ada ya, Pak? Ada, yaitu yang pengusaha. yang disingkat BPU. BPU. Atau bisa disebut sebagai mandiri atau informal, ya, atau perorangan. Ya, contohnya petani. Oke. Ya, tukang bangunan, nelayan, nyuwun sewu, pembantu rumah tangga. Yang mereka bekerja atas inisiasi sendiri yang langsung dapat gaji. Terus yang ketiga itu jasa konstruksi. Jasa konstruksi ya, itu jasa bangunan. Konstruksi, apakah itu sektor swasta ataupun pemerintah. Nah, dalam hal ini mungkin bisa jadi contoh OPD tertentu ingin mendirikan bangunan, ya, apakah itu bangunan fasilitas umum atau milik gedung pribadi. Nah, itu CV-nya nanti sebagai pelaksana proyeknya itu proyeknya tuh harus terdaftar kayak tukangnya itu, dengan jumlah nilai proyeknya berapa, dan ini sudah berjalan di Kabupaten Tulungagung. Terus yang keempat itu adalah segmen pada PMI, ya, pekerja migran Indonesia. Nah, total tadi itu kalau secara umum BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk PU penerima upah, itu perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja atau karyawan atau pegawai, atau bahasa kasarnya mohon maaf buruh, ya. Itu ada jaminan kecelakaan kerja. Ini program BPJS, jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, ini sifatnya tabungan, dan jaminan pensiun. Ya, terus ada lagi apa yang barusan hadir ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, PHK berarti. Ya, namun untuk program yang jaminan kehilangan pekerjaan ini memang ada syarat-syarat khusus. Ya, diantaranya perusahaan besar atau menengah atas atau mikro, yang khususnya menengah atas, kalau sudah ikut 4 program tadi, kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun, termasuk harus ikut jaminan kesehatan. Monggo lanjut. Berarti berkaitan pekerja dan non ASN masuk ya, Pak, bidang yang ketiga, 4 itu tadi ya, Pak, ya. Kalau berkaitan dengan BPJS hari ini, Pak, kira-kira aturan apa yang dipakai untuk ibaratnya mewajibkan itu tadi, Pak? Ya. Ini kan penting sekali. Benar. Regulasi, ya. Regulasinya betul. Satu, aturan karena kami milik negara, ya. Oh ya, dulu kami punya nama Astek, ya. Waktu itu Perum Astek, ya. Terus berubah menjadi PT Astek, berubah menjadi PT Jamsostek. Itu. Masih ingat toh? Oh, itu berarti cikal-bakalnya ini, Pak. Betul, dengan deregulasi negara itu kalau nggak salah seingat kami sih 2014, ya, 2014 itu lahirlah SISN tadi itu, ya, yang diterapkan mulai Juli 2014 seingat kami, ya. Itu yang saya tugas di hari. Kalau regulasi secara mendasar, secara mendasar itu terdapat di Undang-Undang Dasar 1945. Monggo diculik ditelaah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nih, ya. Ada lagi pasal 34. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, yang 2004 ini yang tadi saya sebutkan, yaitu sistem AJSN, ya, yang sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Nah, ada lagi yang tahun 2011 yang BPJS-nya ini, Undang-Undang 24 tahun 2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4. Ini Pak panjang. Seingat kami BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip dan lain sebagainya. Monggo nanti bisa dia di Google ya. Lebih banyak. Terus pasal 5 ayat 2 BPJS sebagaimana dimaksud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tadi itu ya yang saya kupas di awal tadi. Terus ini yang 2021 ini ada munculnya instruksi presiden. Inpres. Nah, nomor berapa itu, Pak? Nomor 2 tahun 2021. Nah, ini tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Terus peraturan gubernur ini termasuk turunan dari ini. Nomor 36 ya, nanti bisa dicek di Google. Pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Prop Jatim. Nah, banyak banget dasar-dasarnya. Terus yang terakhir 2022 ini juga ada instruksi presiden nomor 4 tahun 2022. Apa itu? Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ekstrim. Ya, mohon maaf. Ekstrim, Pak. Bacaan ini. Terus ada nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah di Jawa Timur. Serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Jadi istilahnya aturan-aturan dari negara itu sudah ada. Regulasi sudah lengkap. Dan kebetulan BPJS ini lengkap. Pelaksananya. Nah, kami hanyalah sebagai pelaksana aja. Semua itu yang ngatur adalah negara. Jadi bahasanya negara itu hadir untuk memberikan pelindungan kepada seluruh masyarakat pekerja se-Indonesia, wabil khususan di Jawa Timur, khususan lagi di Tulungagung. Ya, ini loh. Kami hadir ya perlindungan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya apa? Ya apabila terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan, contohnya meninggal, apakah sifulan meninggal biasa atau meninggal karena kecelakaan atau nanti di usia tua, nanti gimana pensiun, dan ini sudah antisipasi jangan semua. Sampai tumbuh bibit-bibit ekstrim kemiskinan baru. Ya, monggo. Biasanya sih yang terjadi itu mungkin setelah bekerja atau mungkin tidak bekerja ya Pak ya. Akhirnya kemiskinan itu nambah lagi gitu ya. Jadi antisipasinya dengan BPJS ini. Kalau boleh tahu Pak, tadi saya tertarik dengan program JHT. Nah, itu programnya seperti apa Pak? Ya, izin saya tak satu persatu biar lebih enak. Sekarang manfaat jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dulu. Berurutan ya. Jaminan kecelakaan kerja itu manfaatnya, meski masyarakat teman kita nggak ada yang berharap ya. Iya, berharap seperti itu. Satu, apabila si fulan terjadi kecelakaan kerja. Nah, sekarang kecelakaan kerja itu ruang lingkupnya mana sih? Kecelakaan kerja itu dihitung mulai si fulan itu berangkat keluar dari pagar rumah. Keluar dari rumah. Ya. Naik mobil atau motor atau jalan kaki menuju tempat kerja. Iya. Kan otomatis lewat jalan umum ya. Nah, dari tempat kerja ini bisa selesai bekerja nanti pulang, atau dari tempat pekerjaan nanti dia dinas luar. Dari dinas luar nanti bisa jadi langsung pulang, atau mampir dulu ke kantor, baru pulang. Nah, itu kalau umpama terjadi risiko kecelakaan, apakah di jalan atau di kantor, itulah yang dinamakan kecelakaan akibat hubungan kerja. Nah, kecelakaan, contoh kasus di jalan. Kalau di jalan, berarti nanti langkah pertama apabila terjadi risiko gitu, dibawalah ambulan atau alat angkut yang lain untuk ke rumah sakit yang terdekat. Harapannya, nah ini dalam media ini pun juga kami sampaikan juga, berharap juga hendaklah nanti seluruh rumah sakit atau balai kesehatan yang ada di Kabupaten Tulungagung
ya hendaklah ya syukur-syukur nanti bisa bekerja sama dengan kami yang akan kami bentuk, yang kami berikan nama PLKK. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Ya. Berarti ada khusus ya, Pak. Betul. Jadi si fulan tadi kan jatuh. Nah, dibawa ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit nanti PIC IGD biasanya itu sudah di sana sudah ada aplikasi PLKK online. Jadi akan dilihat terhubung setelah dirawat nanti dengan kartu atau dengan KTP, nomor KTP nanti sudah terkonek dengan catatan alhamdulillah kalau perusahaan atau badan usahanya atau instansinya itu biasanya tertib administrasi khususnya iuran. Ya. Nah, nanti kalau sudah masuk di IGD nanti dibuka di PLKK online. Nah, itu nanti akan muncul. Berarti aman. Oke, ya. Kemudian bisa kalau dilakukan. Muncul nanti sudah ada istilahnya bentuk surat jaminan. Oke. Keren. Nah, ini panjang, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Pak. Nah, surat jaminan ini karena rumah sakit sudah menjamin dan kami sudah menjamin. Nah, si fulan ini nanti pasien ini kami akan memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan tidak ada batasnya. Selama itu kategori khusus kasus kecelakaan kerja. Berapapun biayanya nanti rumah sakitlah yang akan menagihkan ke kami, bahasanya gitu. Tidak ada batas. Ya? Karena tidak terduga ya, Pak. Ya, dan itu benar-benar murni kategori murni kecelakaan akibat kerja. Tapi kalau bukan kecelakaan kerja ya jelas menolak. Ya. Nah, jadi biaya transportasi lewat darat kami akan mengganti maksimal itu 5 juta. Kalau lewat laut 2 juta, kalau lewat pesawat nanti dimungkinkan 10 juta. Dan tiga-tiganya itu bisa dipakai semua. Ini biasanya terjadi di luar pulau. Ya mudah-mudahan nggak terjadi dimanapun ya. Nah, tadi transportasi sudah, di rumah sakit pembiayaannya tidak ada batas. Terus selama si fulan itu nginep di rumah sakit 1 hari, 1 minggu, rawat 1 bulan, 1 tahun, di situ nanti akan ada muncul santunan tidak mampu bekerja atau kita singkat STMP. Di situ nanti kalau seumpama 1 tahun pertama dokter memvonis si fulan harus istirahat 1 tahun contoh ya, berarti Januari ini contoh ya, Januari sampai dengan Desember nanti per bulan selama 12 bulan ya nanti kami akan memberikan penggantian tidak mampu bekerja. 1 bulannya sesuai dengan upah yang dilaporkan. Berapa upah yang dilaporkan untuk Tulungagung? UMK-nya seingatku sih kalau nggak salah 229.000 atau disingkatlah 2.230.000 lah. Berarti per bulannya ya dapat itu. Apakah nanti kami bayarkan setiap bulan atau langsung kita rapel mulai Januari sampai dengan Desember sampai dinyatakan sembuh atau nyuwun sewu meninggal. Ya. Berarti itu manfaatnya ya luar biasa ya, Pak ya. Yang perlu dicatat bahwa ya semuanya nggak ada yang minta, tidak ingin berharap. Kecelakaan kerja dokter memvonis habisnya 100 juta, 600 juta, 1M, 2M ya. Wallahu alam ya. Kami sudah siap ya. Cuma jangan dicoba. Nah, selanjutnya sudah habis biaya banyak. Ya, taruhlah habis 1M lah. Ya, meninggal. Semua sudah kami ganti. Meninggalnya akibat kecelakaan kerja ini nanti kami tetap akan memberikan manfaat santunan kepada ahli waris. Ada lagi santunannya. Ya, umpama ya, saya sedikit izin saya ulangi biar agak detail. Taruhlah biaya perawatan pengobatan sudah 600 juta atau berapapun. Belum dinyatakan sembuh. Lah kok meninggal? Nah, ini negara, ini semua dari negara ya. Dengan catatan semua itu dari negara cuma melalui kami. Nah, negara hadir memberikan manfaat karena dia meninggal dapat santunan sebesar 48 kali upah
Wow. Upahnya tadi berapa? 2 juta. Nah, walaupun saya enggak tahu kenyataan di lapangan upahnya si fulan dari lembaga tadi segitu apa real apa kurang, saya enggak tahu. Yang penting diharapkan minimal upah yang dilaporkan itu adalah standar UMK setempat. Nah, berarti 48 dikalikan UMK. Ditambah lagi 12 juta. Ini berkala. Wow. Aslinya 500.000 dikalikan 24 bulan. Terus ditambah lagi berapa? 10 juta biaya pemakaman. Oh, diinputkan situ. Nah, ditambah lagi kalau dia punya anak, contohnya ini 2 kembar ya, anaknya kembar A dan E, AB lah gitu ya, ini lahirnya sama. Nah, bulan tahun depan atau bulan ini mau masuk TK atau sekolah si kembar ini, berarti nanti muncullah beasiswa. Oh, ada beasiswa juga. Wow, ya ini negara ya. Saya hanya menyampaikan, makanya terima kasih dalam forum ini kami dibantu support untuk mensiarkan kepada masyarakat ya. Nah, itu beasiswa diberikan kepada maksimal 2 anak, mulai TK sampai dengan SD itu kan 8 tahun. Per tahunnya 1.500.000. Oh, subsidinya luar biasa. Kalau 2 anak berarti 3 juta. 3 juta. Dikalikan 8 tahun. 8 kali berarti berapa? 24 ya? Iya. Nah, terus masuk SMP. Sampai masuk SMP itu adalah per tahunnya 2 juta. Kalau 2 anak ada tadi berarti 4 juta. 4 juta dikali 3 tahun. Maksimal pendidikan 3 tahun. Berarti berapa? 4 kalikan 3 tahun 12. Masuk lagi SMA 3 juta per tahun. Kalau 2 anak 6 juta kalikan 3 tahun 18 juta. Yang terakhir adalah sarjana. Sampai sarjana ya? Sarjana per tahunnya adalah 12 juta. Kalau 2 anak 24. Kali maksimal pendidikan 5 tahun. Secara langsung kehadiran negara melalui BPJS Ketenagakerjaan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, begitulah sesuai preambul pembukaan. Bener nggak? Coba kalau si fulan tidak ikut program ini. Nah, siapa? Kemiskinan ekstrim bertambah, Pak, pastinya. Nah, apalagi kalau anaknya. ikut minimal kita mengurangi, kan ya. Seharusnya sang pahlawan ini dapat hak-hak untuk ahli waris segitu yang saya sebutkan, karena tidak ikut, karena mungkin ketidakmauan atau ketidakpedulian dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai bibit-bibit kemiskinan ekstrim bertambah. Tapi kalau semuanya ikut, minimal itu resiko sosial ekonomi itulah berkurang. Sehingga dalam forum ini kalau kita peduli kepada BPJS Ketenagakerjaan berarti secara langsung atau enggak langsung itu mensiarkan, berarti secara enggak langsung kita bisa mengantisipasi jangan sampai potensi angka kemiskinan nambah. Tapi kalau kita peran serta mau ngepiur, mau semangat bahasanya membantu kami untuk mensiarkan ini, karena kami bukan profit oriented kami enggak mencari hasil, tapi kami yang kami sampaikan adalah manfaat dan kesejahteraan. Kan gitu ya. Kalau kita peduli berarti jangan sampai kemiskinan tadi nambah kan gitu. Nah, masih banyak. Terus yang selanjutnya si fulan kecelakaan kerja, dokter menyatakan cacat total tetap. Ada lagi. Tercover juga di cacat itu. Kalau kecelakaan sampai dengan cacat total tetap, ini vonis dokter bukan intervensi kami. Versi dokter dari rumah sakit X itu menyatakan ini benar-benar cacat total tetap. Nah, itu nanti bukan ahli waris, si fulan mendapatkan manfaat 56 kali UMK. Terus ditambah lagi 12 juta. Itu berkala. Terus ditambah lagi beasiswa tadi. Untuk anaknya terus umpama dia kecelakaan cacat total tetap, nah itu nanti kalau memang nantinya ikut program pensiun nanti dapat itu per bulannya dapat minimal tahun ini kalau nggak salah sih saya ingat kami 300
360 kalau nggak salah. Oke. Ya, selamanya. Nah, itu terus untuk kasus manfaat kecelakaan kerja juga masih ada, yaitu kalau dia memerlukan rawat di rumah. Oh, perawatan di rumah. Nah, oh, di cover juga. Nanti maksimal dalam 1 tahun itu 20 juta. Ya, 20 juta. Kalau memang rumah sakit itu memang ada bapak dokter atau ibu dokter yang bersedia untuk merawat di rumah. Rawat di rumah, kunjungan dan sebagainya. Penggantian alat bantu dengar, semua. Terus kalaupun ada cacat, cacat itu nanti kami ada 3. Akibat kecelakaan kerja, 1 benar-benar dinyatakan sembuh, ya, benar-benar atau meninggal, atau cacat total tetap. Cacatnya sendiri masih ada lagi, yaitu cacat fungsi. Mungkin keadaan anatomi tubuh itu masih utuh ya, namun fungsinya berkurang. Nah, ini sudah ada di tabel persen fungsi, nanti yang isi dokter kali tabel di kami ada kali 80 rumus kali upah. Kalau cacat sebagian tetap, mungkin salah satu anggota tubuh hilang. Nah, ini dokter menyatakan yang hilang ini, tangan kanan, lepas sikut ini mungkin. Nah, itu nanti kami sudah ada tabel. Tapi semuanya itu dari dokter ya. Nah, nanti kita persen tabel dikalikan 80 kali upah. Terus nanti kalaupun ini hilang, monggo kalau mau pakai tangan palsu. Oh, silakan. Masuk cover itu juga. Ya. Alat bantunya atau alat itu. ganti protesa atau ortesa itu ya bahasanya ya. Nah, itu alat palsu atau alat ganti silahkan beli di toko manapun, cuma nanti kami akan mengganti kurang lebihnya 140% dari harga standar di Rumah Sakit Dr. Suharso Sukja, Surakarta, Pak Sulu itu. Masuk di sana ya berarti. Standarnya. Ya. Oke. Jadi itu manfaat-manfaat jaminan kecelakaan kerja ya. Kalau masalah berapa besar iuran, nah kalau untuk program bukan penerima upah atau perorangan itu hanya 10.000. Hanya 10.000. 10.000 per bulannya. Per bulan. Wah, itu kalau kayak bukan penerima upah, ini perlu dicatat. Kalau perorangan mandiri, kayak petani, nelayan dan lain sebagainya itu hanya 10.000. Tapi kalau untuk penerima upah atau yang melalui lembaga ini bervariasi, tergantung perusahaan atau lembaga itu ikut bergerak di bidang apa saja. Kalau lain toh dengan pendidikan, dengan pengeboran tambang batu bara. Kalau untuk pendidikan, contoh di dunia pendidikan itu iurannya kalau nggak salah itu 0,24% dikalikan UMK. Berapa? Taruhlah UMK-nya 2 juta lah. 2 juta. Berarti cuma berapa? 2 juta dikalikan 24.000. Nah, ya itu sudah 2.400 kalau nggak salah ya. Oh, 2.400. Ya, bukan 2.000. Kalau ada kalkulator ya. Oke, siap. Kisaran sekian itu lah. 2 juta dikalikan 2.400. 24.000 ya, mungkin ya. Iya, 4. Coba nggak apa-apa kalau yang semoga lah mungkin pendengar bisa menghitung sendiri. Nah, itu. Nah, terus itu adalah untuk jaminan kecelakaan kerja. Sebelum saya berlanjut, monggo bila ada pertanyaan atau kepingin program yang selanjutnya aja, Pak. Program yang selanjutnya langsung tadi. Ya. Maraton ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nah, untuk pendengar monggo tetap diikuti terus ini nggih. Ini asik banget ini. Iya. Ilmu baru untuk panjenengan ini. Iya. Itu tadi adalah jaminan kecelakaan kerja. Ya, sepertinya juga masih mungkin masih banyak yang belum kami sampaikan. Nanti juga bisa dilihat sekarang ada Mbah Google dan sebagainya ya. Di websitenya ya BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga termaktub pada PP 82 tahun 2019. Itu lebih detail. PP Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2019 seingat kami. Sekarang jaminan kematian. Jaminan kematian berarti kematian itu ada 2. Oh, dibagi lagi. Tadi itu yang saya sebutkan kematian akibat kecelakaan kerja. Dapatnya yang banyak tadi ya, yang 48 kali bla 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 itu. Nah, sekarang jaminan kematian biasa. Jaminan kematian biasa, contoh ya, karena sakit. Si fulan ikut BPJS Ketenagakerjaan, juga ikut BPJS Kesehatan. Si fulan sakit, berarti ya tanggung jawabnya BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan.
sampai dinyatakan sembuh. Nah, yang namanya umur nggak tahu, meninggal. Berarti ya tugas BPJS Kesehatan ya selesai. Ya. Tapi karena dia juga menjadi peserta kami, BPJS Kesehatan itu kan meninggal, kami memberikan santunan, manfaat santunan untuk ahli waris 42 juta. 42 juta. Ya. Jadi kecelakaan kerja, kematian ini tidak melihat kapan mulai berlaku. Contoh tanggal 1 sudah dapat kartu. Ya, atau kartu belum terbit tapi sudah ada bukti pembayaran validasi iuran, ya. Itu sudah sah. Oh, sudah bisa. Ya, yang penting sudah ada itikat ini, datanya ada 100 orang, ya. Ini saya bayar di Bank X, ya. Validasinya jam 1 siang. Jam 5 saat pulang kerja sudah ada yang kecelakaan, itu sudah tercover. Makanya kalau daftar lebih cepat, jangan sampai belum didaftar terjadi kecelakaan baru diajukan, ya jelas nggak bisa. Nah, untuk jaminan kematian ini termasuk kematian karena sakit, ya, karena penyebab bencana alam, ya, bencana alam. Kalau seumpama pas dalam mengadakan pekerjaan, kalau tiba-tiba ada, ya itu bisa jadi dinyatakan meninggal akibat kecelakaan kerja, ya, atau tidak bekerja pas hari libur, ya, tiba-tiba ada bencana alam yang mengakibatkan dia meninggal, atau karena faktor kriminalitas, ya, termasuk ya jangan sampai dicontoh, jangan sampai dicoba faktor si fulan, jangan sampai naudzubillah untuk bunuh diri, jangan sampai, ya itu pun bisa. Jadi yang penting ujung-ujungnya si peserta si fulan itu meninggal, pokoknya apapun, ya, itu negara memberikan 42 juta. Kalau meninggalnya itu sudah menjadi peserta, ini meninggal biasa, ya, sudah minimal sudah lewat 3 tahun, berarti manfaat beasiswa muncul. Di setelah tadi. Ya, karena meninggal biasa. Tapi kalau meninggal akibat kecelakaan kerja, beasiswa ada langsung. Tapi kalau untuk program jaminan kematian ini nggak ada beasiswa kecuali kalau sudah lewat masanya 3 tahun. 3 tahun, ya. Berarti jangka waktu 3 tahun sudah iuran dan sebagainya, baru keluar. Benar. Pokoknya sudah melewati 3 tahun tuh beasiswa. Keren. Muncul. Nah, itu adalah manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sekarang yang ketiga, ya, jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Untuk jaminan kematian itu iurannya kalau untuk peserta perorangan itu hanya Rp6.800. Hanya 6.000, Pak, ya? Iya, sebulannya itu. Iya. Wah, itu ngalah-ngalahin arisan bulanan itu. Coba 42 juta dibagi 6.800, ada berapa tahun? Iya. Ya. Okay. Nah, itulah makanya. Tapi apakah kecelakaan kerja atau kematian itu kami menganggapnya ojo iuran, ya. Kalau iuran mungkin berapapun, kalau relatif, ya, nilai 6.000 atau 10.000 atau berapapun, kalau kita tidak punya, ya dianggap berat. Tapi kalau kita niati dengan istilah kalimat atau kata sodakoh, insya Allah ya sudah aman, ya. Nah, lebih nyaman. Sekarang yang ketiga, jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu manfaatnya ya seperti tabungan biasa. Cuma memang besar, yaitu 5,7% iurannya, dikalikan UMK tadi. UMK-nya, misal 2 juta, berarti kali itu. Betul, ya. Hanya saja untuk program jaminan hari tua ini kita pecah 2, yaitu kontribusi perusahaan atau badan usaha atau lembaga, itu tanggung jawabnya adalah 3,7%. Ya, jadi untuk perusahaan kita mundur lagi. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu tanggung jawab pemberi kerja. Ya, kalau jaminan kematian itu tanggung jawab juga pemberi kerja. Nah, untuk jaminan hari tua 5,7%, itu yang 3,7% itu pemberi kerja. Yang 2% beban karyawannya. Ya. Nanti kapan bisa diambil? Apabila dia satu sudah keluar dari lembaga atau institusi itu. Kalau seumpama keluarnya di bulan April, keluar sudah dilaporkan keluar, berarti
Mei-nya sudah bisa diambil. Oke. Ya, ya tabungan seperti biasa. Ya, tabungan seperti biasa, hanya saja nanti kalau dihitung ya kami masih berani untuk tingkat bahasanya suku bunga lah. Dengan perbankan kami masih berani. Kemungkinan besar setelah ada yang cross check kita masih lebih tinggi daripada untuk perbankan. Untuk bagi hasilnya, hasil investasinya. Nah, yang terakhir jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini sistemnya ada 2 manfaat. Ya, nanti tergantung data. Kami akan melihat ada 2 manfaat apa itu. Yang pertama adalah manfaat dibayarkan langsung. Ya, jadi langsung sudah kayak Jati tadi. Dan yang kedua dibayarkan per bulan atau berkala. Nah, kapan dibayarkan langsung? Artinya si fulan itu belum memenuhi masa iur kurang lebihnya 180 bulan atau 15 tahun. Contoh, besok Januari 2024 si fulan sudah pensiun. Usia 58. Baru daftar sekarang. Ya, 57. Ya, berarti nanti kalau sudah pensiun Januari udah total semua. Nah, iurannya kan 3%, 2% beban pemberi kerja, yang 1% beban si fulan. Jadi kan 3%. Kalau 2 juta ya 3%-nya berapa? Mungkin 30.000 ya. Nah, berarti ya tinggal mengalihkan aja. 30.000 taruhlah mulai Mei sampai dengan Desember berapa, ya udah berikan. Plus nilai investasi walaupun tidak gede yang jelas ada. Jadi dibandingkan langsung. Tapi kalau dia belum usia 58 alias masih usia 30 tahun itu belum bisa diambil. Ya, nggak bisa diambil. Menunggu diambil, 1 nyuwun sewu meninggal dunia. Yang kedua pergi ke luar negeri. Dan ada paspor sudah tinggal di sana. Dan yang ketiga menunggu sampai usia 58 atau 59 masa pensiunnya ada. Masa pensiun, karena usia pensiun itu setiap 3 tahun berubah. Nanti kalau nggak salah tahun berapa itu yang semula 57 menjadi 58. 3 tahun lagi dari 57 menjadi 58 menjadi 59. Nah, sekarang untuk manfaat pensiun berkala. Itu berkala itu ada 3. Dibagi lagi. 3 jenis ya. Kapan manfaat berkala ini hadir? 1, si fulan benar-benar sudah sudah lunas atau masa iuran 0/1 sampai dengan 180 bulan. Wah. Atau 15 tahun lunas, alhamdulillah sehat. Berarti nanti sistem akan menghitung ya. Mohon maaf saya tidak bisa menghitung secara kalkulasi yang real ya. Taruhlah dapat 4 juta contoh aja ya. Udah selamanya nanti sebulan itu dapat 4 juta. Dapat 4 juta. Dia meninggal turun ke istri atau janda atau duda. 50%. Ya, 50%. Berapa? Nanti kalau dia menikah atau meninggal turun ke anak pertama. 50% ya. Anak pertama tidak boleh 23 tahun, tidak boleh. Sudah menikah, tidak boleh. Dan sudah bekerja, tidak boleh. Nanti turun anak kedua. Selesai manfaat pensiun. Ya, jadi yang pertama itu tadi saya ulangi masa iur genap 15 tahun. Ya. Sekarang yang kedua, tidak usah nunggu 15 tahun. Tapi apakah mau? Baru terdaftar selama minimal 13 bulan. 13 bulan, setahun lebih. Setahun lebih ya. Atau 14 bulan ya. Ya nanti kita lihat di sistem lah ya. Seingat kami itu 13 bulan lewat. Nah, kalau meninggal itu pun sudah ahli waris sudah dapat manfaat pensiun berkala. Sekarang minimal besarnya tuh ya 363 tadi itu. Nah, nanti kalau ada dari pemerintah ada kenaikan ya naik. Nah, yang ketiga, tidak usah nunggu 13 tahun. 13 bulan ya, tapi apakah mau? Jangan sampai baru daftar 1 bulan terjadi kecelakaan kerja, cacat total tetap. Yang saya tadi ya, itu sudah manfaat
berkala sudah muncul. Jadi kalau ada simpulan mengalami cacat kecelakaan kerja sampai dinyatakan cacat total tetap, selain dapat 56 kali dapat beasiswa, JHT-nya ya diberikan, manfaatnya pensiun nanti juga dapat berkala selama sekian. Nah, itu adalah manfaatnya. Dan yang tambahan ini adalah yang program jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau ini memang memerlukan waktu khusus, nanti sampai jam berapapun ini belum tuntas. Belum tuntas. Ada ngalu sendiri nih, kalau jaminan kehilangan pekerjaan bisa dipersani di manfaat JKP ya. Kembali lagi lah ke Mbak Google. Di websitenya BPJS langsung ya Pak ya. Kan ada gitu. www.bpjsketenagakerjaan.go.id di situ sudah lengkap. Mungkin teman-teman atau Bapak pendengar Ibu pemirsa semuanya pendengar bisa apa yang kami sampaikan ini sekiranya bisa nambah-nambah pengetahuan ya. Cuma yang saya sangat berharap sangat berharap sekali ya. Sangat super berharap sekali itu adalah kesadaran bagi pendengar atau warga masyarakat. Masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung, monggo lah dukung kami bukan semata-mata mencari laba dan lain sebagainya. Kami adalah milik negara yang bertanggung jawab untuk menyampaikan atau memberikan pelindungan dan kesejahteraan. Monggo sadar, patuh, peduli, dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung yang telah mensupport, yang telah benar-benar sudah melahirkan regulasi. Dan khususnya untuk teman-teman honorer atau TKAD honorer atau P3K kalau P3K itu bukan kami nanti. Bukan, ada lagi ya. Untuk bapak perangkat desa masuk RW sudah masuk semua, dan harapan dari kami kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, alhamdulillah bagi teman-teman yang non ASN sudah terdaftar di kami. Sepengetahuan kami itu masih banyak yang 2 program, yaitu kecelakaan kerja sama kematian. Nah, kami berharap itu bisa menaikkan program lagi, yaitu jaminan hari tua dan pensiun. Nah, kalau simpulan itu nanti sudah hendak bekerja atau sudah habis masa kontrak internal dari OPD atau dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, ya minimal mereka keluar ada ya bahasanya ya tabungan kan ya syukur-syukur diikutkan jaminan pensiun. Dan khusus untuk warga masyarakat Tulungagung yang punya pekerjaan yang sistemnya mandiri, yang tidak punya atasan, yang tidak punya pimpinan, atau pokoknya yang bekerja atas inisiasi sendirilah. Monggo lah, kami sangat menunggu kesadaran, kepatuhan, kepeduliannya panjenengan. Monggo bisa daftar secara perorangan minimal 16.800. Nah, syukur-syukur kalau mau ikut program jaminan hari tua, yaitu 20.000, berarti 36.800. Kalau untuk program perorangan itu jaminan pensiun belum ada. Ya, jadi untuk perorangan itu hanyalah sebagai pekerja bukan penerima upah, hanya kecelakaan kerja, kematian dan hari tua dengan total kurang lebihnya 36.800. 20.000 itu nyata tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil. Yang 16.800 ini kita infakkan atau kita sodakokan untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami musibah. Kan ya, apakah itu musibah kecelakaan kerja sampai meninggal atau meninggal biasa. Gitu ya. Berarti keren sekali ya programnya Pak ya. Wah, hari ini. Makanya kami sekali lagi terima kasih dengan Suara Bintara ini kami bisa diberikan kesempatan untuk mensyiarkan ya, untuk mengedukasi masyarakat. Monggo lah, mudah-mudahan Bapak Ibu teman sejawat mendengar nanti, monggo bisa datang langsung ke BPJS Ketenagakerjaan, atau kami insya Allah kalau panjenengan merupakan paguyuban atau perkumpulan atau forum, monggo kami siap untuk
untuk memberikan sosialisasi. Oh, langsung ya, menuju ke kantor atau di ya, lembaganya. Monggo, kami dihubungi di mana Pak, saya akan datang. Apakah pada saat forum pengajian kita mungkin minta waktu beberapa menit. Oke, ya, siap. Monggo. Luar biasa Pak Bisri, programnya sangat menarik sekali ya. Cuma ini ada beberapa pertanyaan yang sering mungkin di masyarakat ya. Klaimnya atau mungkin proses alur pengambilan daripada jaminan tadi seperti apa? Mudah atau ribet? Ya, itu. Gini, untuk jaminan kecelakaan kerja pada dasarnya itu nggak ada klaim. Nggak ada klaim. Karena tadi kami yang sampaikan sudah kerjasama dengan rumah sakit. Oke. LKK. Berarti sudah ada. Nah, kecuali satu, mohon maaf kepada Bapak owner perusahaan ya, atau lembaga, memungkinkan perusahaan karena sangat sibuknya kegiatan sehingga iuran terlupakan. Pas ada kasus kecelakaan kerja dilihat di PLKK online nggak muncul, berarti tanggung jawab adalah pembiayaan sepenuhnya adalah kalau sesuai dengan peraturan PP 82 itu ya tanggung jawab sama perusahaan pemberi kerja. Berapapun nilainya ya udah dibayarkan semua. Nah, kecuali nanti kalau memang sudah benar-benar dinyatakan sembuh baru reimburse. Dan catatan untuk reimburse juga salah satunya juga iuran yang kemungkinan tertunggak nanti ya harus dilunasi lah. Kan gitu. Nanti akan kami verifikasi, kalaupun ada yang kurang kami koordinasi dengan pihak rumah sakit ya. Nah, kalau memang sudah kelengkapan semua, kita minta waktu, kalau nggak salah kalau untuk skala klaim jaminan kecelakaan kerja manual itu kurang lebihnya agak lama, yaitu 15 hari. 15 hari kerja. Karena kan harus ya, betul. Itu tadi harus verifikasi. Nah, itu nanti insya Allah akan kami ganti semuanya. Ya, mungkin ada sesuatu yang nggak diganti, contoh parkir ya. Terus kapas ataupun minyak tawon atau yang tidak berhubungan ya mungkin nggak diganti. Terus itu nanti akan kami ganti, kami transfer ke rekening atas nama perusahaannya. Ya. Terus untuk jaminan kematian itu setelah persyaratan yang dipenuhi itu mudah. Nanti ada checklist ya. Kita minta waktu kalau sudah terpenuhi semua, kita minta waktu 3 hari. Syukur-syukur sebelum 3 hari sudah realisasi. Ya. Terus untuk jaminan hari tua, selama dia sudah keluar dari perusahaan, pihak perusahaan pun juga melaporkan bahwa si fulan keluar bulan ini, ya ada kode tertentu, nanti ada persyaratan langsung, itu bisa diambil, pokoknya tergantung ya. Kalau sekarang yang sudah usia 56 tahun, taruhlah tadi pagi, hari ini tadi usia ulang tahun. Khusus untuk pemirsa atau pas kebetulan ikut program BPJS Ketenagakerjaan peserta kami, tadi siang itu usia 56 tahun atau ulang tahun. Nah, besok monggo bisa diambil. Bisa langsung diambil. Bawa KTP itu aja sudah, sama kartu. Nah, nanti ya syukur ditambahi kalau memang sempat nyuwun surat keterangan dari perusahaan aja bahwa masih aktif. Ya, karena kami juga sampai saat ini kalau usia 56 tahun itu sudah kami sebar untuk bulan Juni depan ya. Insya Allah kami juga sudah nyebar pemberitahuan ke perusahaan bahwa yang usia 56 tahun karyawan saudara ABCD mohon untuk H+1 selalu diambil. Ya, persyaratan juga harus punya bank himbara. Terus untuk jaminan pensiun ya seperti biasa nanti ya ada ahli waris, ada ini gitu. Kalau untuk yang kasus pensiun normal sampai saat ini belum ada kasus. Karena kami mulai diberlakukan tahun 2015 Juli. Kalau 30 tahun 15 tahun lagi kan tahun 2030. Yang banyak sekarang ya bukan banyak, yang sudah jadi kasus pensiun berkala itu yang
yang meninggal di atas 13 bulan. 13 bulan tadi. Klaimnya insya Allah kami semuanya itu komunikasi ya, dan kami juga kerjasama dengan Disbuduk Capil. Nah untuk klaim khusus untuk JHT, apabila saldo peserta itu kurang dari 10 juta, kami punya aplikasi yang namanya JMO, Jam Sostek Mobile. Ya, dan harapan kami juga kepada pemirsa, mohon maaf pemirsa pendengar, harapan kami bagi teman-teman yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mohon jangan lupa selalu upload ya di Play Store, yaitu Jam Sostek Mobile. Di situ nanti akan diketahui berapa saldo Anda kalau ikut JHT. Kalau pas pendengar mau pengajuan JHT saldonya kurang 10 juta, bisa pakai JMO tadi. Ya, pakai JMO tadi, mudah-mudahan lancar. Kalau memang lancar, nanti dalam waktu 15 menit, 20 menit, bahkan kurang dari itu bisa langsung ditransfer ke rekening. Ke rekeningnya. Wah, berarti sudah sistemnya canggih ya, Pak? Pakai aplikasi Allah, dan langsung mobile. Tapi sistem pelayanan klaim jaminan hari tua itu ada 3 di kami. 1, pelayanan lapak asik online. Mungkin contoh Mas Anto ya, saya sebut Mas Anto ya, contoh ya, itu klaim sambil layah-layah di tempat tidur mungkin melalui online. Nah nanti ini persyaratan singkat nanti di situ sudah ada yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Atau KTP difoto ya dan sebagainya, nanti diupload. Nah nanti kalau sudah berhasil, nanti cabang tertentu, cabang kami yang ada se-Indonesia nanti wah kebetulan Mas Anto atau Mas Ek ini nanti akan ditindaklanjuti oleh cabang Jakarta. Itu namanya online. Terus yang kedua layanan onset. Layanan onset ini ya tetap pakai aplikasi, sudah kami siapkan. Cuma harus datang di kantor. Ke kantor tempat. Betul. Nanti sesuai antrian, antrian dipanggil, nanti langsung diinterview. Namanya siapa, ibu kandungnya namanya siapa, pekerjaan nah nanti ditunggu selesai. Nanti pulang ya, insya Allah besok sudah mudah klaim. Nah terus yang ketiga yang saldo kurang dari 10 juta tadi. Berarti sebenarnya intinya klaimnya mudah ya Pak ya? Tidak ada kata-kata di luar. Tidak ada kata-kata, kalaupun sulit-sulit itu kita komunikasi apa permasalahannya. Iya, mungkin berkasnya kurang gitu ya. Jadi kami sendiri ya kalau ada kesulitan selalu proaktif dengan pihak pemberi kerja. Pak ini ada yang klaim ini gimana? Nanti daripada kami kerja 2 kali ini. Ya mungkin ada beberapa perusahaan yang karena sibuknya ya terus jadi nunggak, seharusnya saldonya yang kami bayarkan 500 juta contoh ya, masih ada 100 juta. Nah ini kan karena yang depan belum dibayar nah itu juga kasus-kasus tersendiri. Memang bisa dibayar seadanya dulu bisa, namun kasihan dari petugas kami nanti ya kerja 2 kali atau beberapa kali kan. Makanya harapan kami juga sama-sama kerja enak, kami nggak disalahkan sama peserta, katanya layanannya gini ternyata. Kami sangat antisipasi lah gitu. Iya, karena belum tentu juga dari BPJS Pak, dari pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Kita juga ada eksternal, mungkin kerjasama dengan pelayanan persyaratan tertentu yang memerlukan dari keterangan desa atau Disbuduk Capil kan ya. Wah ini data-datanya kok gini ya Pak, mohon untuk dibantu menyelesaikan ke desa ini kekurangannya ini. Datanya kurang lengkap, mohonlah, tapi tetap pada dasarnya kami bayar. Nanti akan kami catat. Datang pertama kalau ditolak itu dicatat tanggal sama teman-teman. Nanti kalau datang kedua permasalahannya apa. Mudah-mudahan lancar lah, nggak sampai nganu. Yang pastinya ini BPJS sangat membantu masyarakat dan juga mencapai kesejahteraannya gitu Pak ya. Terima kasih Pak Bisi sudah hadir di studio kami. Semoga senantiasa sehat dan juga BPJS semakin menyejahterakan masyarakat Tulungagung. Terutama ini titipannya buat pekerja migran ya Pak ya. Kan hari ini problemnya di situ. Kalau pekerja migran ya kalau untuk
pekerja migran khususnya di Tulungagung ya. Kalau di cabang-cabang lain yang ada tuh seingat kami di Malang, Blitar, Ponorogo sama Tulungagung. Nah ini memang tidak semua cabang ada kasus ini. Nah untuk teman-teman PMI ya merupakan syarat utama ya kalau mau ke luar negeri juga itu harus harus persyaratan mutlak gitu harus ada. Terus ada lagi Mas ini yang mohon juga dibantu, mungkin ada pendengar yang kebetulan pendengar ini panjenengan sebagai calon-calon pengusaha apabila pengajuan usaha melalui OSS melalui PTSP DPM PTSP di situ sudah ada OSS, mohon atas kesadaran kepatuhan kepeduliannya untuk selalu dan mewajibkan dirilah saat pendaftaran itu minimal lah untuk sementara, kalaupun memang yang ada 2 karyawan dimasukkan 2 karyawan. Nanti secara bertahap bisa ditambahkan mungkin 3, 4, 5 dan kalau sudah operasional penuh berarti jumlahnya karyawan ya totalitas ya harus didaftarkan di jaminan ini. Untuk diketahui Mas, ini di kami itu sudah ada sudah lama ya ini ya. Saya tambahkan ini harapan kami juga sangat berharap di kami itu ada istilah PDS Mas. PDS. Ya, perusahaan daftar sebagian. Ya. Ada. Perusahaan daftar sebagian itu 1, daftar sebagian program. Harapan kami ikut 4 tadi ya. Kecelakaan, kematian, darurat dan pensiun. Masih dapat 2. Ya. Nah, yang sudah 2 minimal ditambahkan ikut jaminan hari tua. Kalau yang sudah dapat ikut jaminan hari tua minimal ditambahkan pensiun. Kan gitu. Nah, itu PDS program namanya. Yang kedua PDS upah. Mungkin sampai saat ini teman-teman owner perusahaan masih ada UMK di bawah UMK. Contohnya masih ada pengupahan 1.500.000 contoh. Sekarang kan sudah 2 juta sekian-sekian ya. Harapan kami monggo upah disesuaikan. Ya, terus yang ketiga PDS perusahaan daftar sebagai tenaga kerja. Contoh perusahaan X realitanya jumlah karyawan 100, masih didaftarkan 3. Ini mohon banget ini harus karena terjadi sesuatu nanti sidik-sidik nanti jangan sampai nanti ada teman-teman bahasanya yang hukum ya kok selalu menanyakan ke kami memang nggak ada pembinaan kan gitu ya dan sebagainya lah itu pokoknya dengan kesadaran kepatuhan dari pemberi kerja ataupun bahkan juga untuk perorangan lah monggo. Program negara ini adalah program strategis yang benar-benar harus diikuti. Terakhir saya tambahkan lagi kemarin itu sudah ada muncul yang terbaru Mas ini. Ini terakhir ya. Ini peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang apa? Tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat. Nah ini bagi penerima KUR mikro ya. Ini boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan yang perorangan tadi. 16.800 ya. Nah, terus yang kedua penerima KUR kecil ini wajib ikut jam sostek, ada pasalnya pasal 26 ayat 8. Terus penerima KUR khusus ini juga wajib ikut jam sostek. Contohnya dia pinjam ke bank pemerintah Himbara ya, dia pengajuan KUR sekian puluh juta. Nah ini salah satu persyaratan. Karena apa? Jaga-jaga. Nanti jangan sampai si fulan baru bayar angsuran pertama. Ada resiko ya. Terjadi resiko, kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Seharusnya bisa bayar. Nah, sama gini kan minimal bisa membantu.
dari perbanknya sendiri aman, dari keluarga ahli warisnya juga aman, betul. Lembaga keuangannya juga aman. Ya, itu penting, Pak. Itu jarang sekali tersampaikan gitu di masyarakat. Ini harus perlu disampaikan gitu. Ini pokok karena kami adalah milik negara. Kalaupun ikut asuransi yang tambahan-tambahan itu adalah menurut saya ya pribadi itu sebagai pelengkap aja. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Sosial ini sebut kami BPJS Jaminan Sosial ini merupakan tonggak dasar pokok lah, mau ndak mau ya harus wajib bahasanya gitu sih ya. Kalaupun nambah asuransi perasuransi atau perlindungan yang lain itu bagi kami bahasa kami adalah sebagai pelengkap atau penyempurna. Yang penting harus ikut program BPJS ini. Itu kalau bahasa saya pribadi. Betul. Kalaupun salah ya mohon maaf. Ya mohon maaf lah. Mungkin untuk kedepannya ya kita bisa menelaah secara masing-masing. Gitu, ya. Mas. Oke, terima kasih Pak Bisri sudah hadir. Sami-sami. Sobat Bintara di mana Anda berada, peran BPJS sangat penting untuk berlangsungnya negara ini. Termasuk teman-teman juga harus ikut program BPJS Ketenagakerjaan yang sangat keren dan asik ya Pak ya. Terima kasih, gitu aja dari saya Fikri Manullah. Tetap di suarabintara.com, media pertama menyuarakan kebenaran. Saya Fikri Manullah pamit undur diri. Selamat malam.